Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Seperti biasa, kali ini kita akan membahas tentang soal CPNS untuk tahun 2025, yaitu tes intelijensi umum atau TIU part 11. Nah, kali ini kita akan kembali ke bentuk analogi, tapi ini dalam bentuk kalimat ya, jadi tidak langsung perbandingan. Nomor 1. Saat ruangan jadi gelap, kita menyalakan lampu untuk mengusir kegelapan. Hubungan ini sama seperti apa? A. Gizi dibutuhkan tubuh untuk tetap sehat. B. Seseorang merasa mual setelah makan pedas. C. Makan dikonsumsi untuk menghilangkan rasa lapar. D. Kenyang dirasakan setelah makan terlalu banyak. Dan E. Air memenuhi gelas yang kosong. Kita jawab. Hubungan lampu dengan gelap ya adalah alat atau tindakan untuk mengatasi kondisi tertentu. Jadi ada alat ini ataukah ada tindakan untuk mengatasi kondisi tertentu. Nah, kita lihat yang satu persatu ya. Bagian A, gizi dibutuhkan tubuh untuk tetap sehat. Ini adalah halnya salah ya. Alasannya kenapa? Karena hubungan ini kebutuhan untuk menjaga kondisi, bukan untuk menghilangkan keadaan yang tidak diinginkan. Seperti untuk menghilangkan gelap kita butuh lampu untuk dinyalakan. Jadi ada tindakan atau alat untuk mengatasi kondisi tertentu. Kalau ini tidak, ini menjaga ya, ini menjaga kondisi. Berarti bukan mengambil atau mengatasi sesuatu, tapi menjaga kondisi, atau bukan untuk menghilangkan keadaan yang tidak diinginkan. Jadi sangat beda. Gizi mempertahankan agar tubuh tetap sehat, sedangkan lampu itu diadakan atau diambil tindakan menyalakan lampu itu mengusir kegelapan. Selanjutnya bahagian B. Seorang merasakan mulas setelah makan pedas. Nah, ini juga salah ya. Alasannya adalah ini adalah hubungan sebab akibat. Karena makan pedas maka mulas ya. Jadi sebab akibat, bukan mengatasi kondisi tertentu. Jadi bukan masalah solusinya mengapa menyalakan lampu pada saat gelap. Kemudian bagian C, makanan dikonsumsi untuk menghilangkan rasa lapar. Nah, ini halnya ini sudah benar ya. Tapi alasannya adalah bahwa hubungan makanan lapar setara dengan lampu gelap, yaitu menghilangkan tindakan untuk mengatasi kondisi yang tidak diinginkan. Kalau lampu kita nyalakan mengusir gelap. Kalau makanan kita makan untuk mengusir lapar atau menghilangkan lapar. Jadi strukturnya sama ya. Jadi ini adalah benar. Nah, dari sini A, B, C ini saja sudah kita dapatkan bahwa C adalah yang benar. Tapi untuk melihat yang lainnya ya, sebagai latihan bahwa bahagian D dan E itu perlu alasan dia salah. Kita lihat bahagian D, kenyang dirasakan setelah makan terlalu banyak. Alasannya salah adalah sebab akibat. Karena makan terlalu banyak maka berlebihan ya, bukan hubungan tindakan untuk mengatasi masalah. Andai makan ya, makan saja seperti tadi, makan menghilangkan rasa lapar. Jadi ada makanan, lapar hilang, selesai. Nah, sekarang kenyang, sudah rasa lapar hilang tetapi masih makan. Jadi berarti akibatnya makan banyaknya pasti kenyang sekali ya, itu. Jadi bukan untuk mengatasi, tapi merupakan hal hubungan sebab akibat ya, bukan hubungan tindakan untuk mengatasi masalah. Kemudian bahagian E, kenapa salah? Air memenuhi air yang kosong, itu juga salah ya. Alasannya adalah hubungannya adalah mengisi kekosongan ya, mengisi, bukan menghilangkan kondisi tidak nyaman. Mengisi, jadi kosong itu sebenarnya kosong dengan penuh, tidak ada istilah bahwa kondisinya nyaman atau tidak. Yang jelas kalau kosong ya kosong ya, kalau diisi ya diisi. Jadi bukan solusi untuk menghadapi masalah. Gelas yang kosong, air memenuhi gelas yang kosong tidak ada hubungan kepada
tindakan atau mengatasi kondisi tertentu yang mau dihilangkan. Tidak ada, karena tidak ada akibat yang sesuatu hal yang hilang pada saat air memenuhi gelas kosong, ya. Kemudian saya ulangi kembali, ya, mulai dari A, ya. Gizi dibutuhkan tubuh untuk tetap sehat. Jelas salah, karena ini bukan hubungan mengatasi kondisi tertentu, cuma menjaga kondisi, tidak menghilangkan kondisi tertentu. Kemudian bagian B juga salah, karena ini sebab akibat. Karena terlalu banyak makan pedas, pas stimulus, jadi akibatnya ada sebab, ada akibat. Kemudian bagian C, menghilangkan rasa lapar. Nah, ini yang cocok, karena dengan kita makan, maka diharapkan rasa lapar hilang, ya, setelah sesuai dengan porsinya, maka rasa lapar hilang. Jadi ada hubungan menghilangkan atau mengatasi keadaan yang akan kita hilangkan atau keadaan yang kita tidak inginkan. Misalnya lapar setara dengan gelap, kemudian makan setara dengan menyalakan lampu. Gelap hilang, lapar hilang. Nah, itu sehingga yang kita pilih itu adalah bagian C. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Kemudian di bagian D itu salah, sama-sama ya makan, tetapi ini bukan dalam kondisi standar, ya, berlebihan. Nah, ini adalah sebab akibat, karena makan berlebihan maka akan kekenyangan, ya, bukan hubungan tindakan mengatasi masalah. Untuk bagian E, air memenuhi gelas kosong. Nah, air memenuhi gelas kosong ini tidak ada juga, ya, mengisi kekosongan, karena tidak ada akibat yang ditimbulkan dari penuh atau kosongnya gelas tersebut, ya, karena tidak ada di sini. Kalau bagian lampu itu mengusir kegelapan dan makan mengusir kelaparan. Nah, itu maksudnya, sehingga yang paling benar di sini adalah bagian C. Ya, jawabannya adalah C. Makanan dikonsumsi untuk menghilangkan rasa lapar. Selanjutnya nomor yang kedua. Hubungan objek kalimat. Riko memancing di danau menggunakan pancingan baru setara dengan A. Dina berlari di taman menggunakan sepatu olahraga. B. Fani menonton film di bioskop dengan kakaknya. C. Arif belajar di perpustakaan selama 2 jam. D. Bayi mengirimi surat dengan neneknya di kampung. Dan E. Sinta bermain bola di lapangan bersama teman. Kita jawab. Riko memancing di danau menggunakan pancingan baru. Kita lihat struktur kalimatnya, ya. Riko adalah subjek, kemudian mancing predikat, kemudian di danau adalah keterangan tempat, menggunakan pancing baru adalah keterangan alat. Jadi SPKK, ya. Jadi bentuk analogi ini dalam bentuk kalimat, ya, bukan langsung misalnya memancing pancing baru apa dengan apa, ya. Ini dalam bentuk kalimat. Riko subjek, memancing predikat, di danau adalah keterangan tempat, menggunakan pancingan baru adalah keterangan alat. Sebenarnya pancingan baru atau pancingan lama tidak ada masalah, ya, yang jelas pancingan, ya. Kita lihat jawaban-jawaban yang mulai dari A, B, C, D sampai E. Bagian A, ya. Dina berlari di taman menggunakan sepatu olahraga. Dina subjek, kemudian berlari predikat, kemudian di taman adalah keterangan tempat, dan menggunakan sepatu olahraga adalah keterangan alat. Jadi dari bentuknya maka Riko memancing danau menggunakan pancingan baru itu senada dengan A, ya. Dina berlari di taman menggunakan sepatu olahraga. Jadi di sini langsung kita pilih bagian A. Kebetulan, ya, bagian A yang benar. Nah, setelah ini kan kita langsung untuk menjawab soal selanjutnya. Namun sebagai latihan kita lihat di mana letak kesalahan B, C, D, dan E. Kita lihat bagian B. Fani menonton film bioskop dengan kakaknya. Fani subjek, menonton predikat, kemudian filmnya adalah objek. Nah, di sini di atas di bagian Riko memancing di danau tidak memiliki objek. Nah, tapi di sini Fani memiliki nonton film memakai objek. Berarti jelas salah, kan? Nah, dengan ini ada juga keterangannya, keterangan tempat,
Kemudian ada keterangan ditemani atau orang ya, keterangan orang yang menemani, itu adalah kakaknya. Jadi jelas B-nya salah. Kemudian bagian C adalah Arif belajar di perpustakaan selama 2 jam. Ada subjek, ada predikatnya belajar, kemudian ada keterangan tempatnya. Nah, mirip kan di atas, namun kesalahannya dari selama 2 jam itu adalah merupakan keterangan waktu, bukan keterangan alat. Ya. Kemudian bagian D, Bayu mengirim surat kepada neneknya di kampung. Nah, sekarang kita lihat Bayunya adalah subjek, mengirim adalah predikat, mengirim apa? Objeknya adalah surat. Jelas salah ya, karena memiliki objek, sedangkan di soalnya tidak memiliki objek. Lanjut lagi, kepada neneknya adalah keterangan tujuan. Nah, di kampung. Kepada neneknya itu adalah keterangan tujuannya di kampung, keterangan tempatnya. Nah, di sini bagian D jelas salah karena yang pertama ada objeknya, sedangkan yang lain yang di kalimat Riko mancing di danau menggunakan pancingan baru tidak memiliki objek. Selanjutnya bagian D, di mana letak kesalahannya? Sinta bermain bola di lapangan bersama teman. Sinta subjek, bermain adalah objek, kemudian bola predikat, kemudian bola adalah objek, sama ya di bagian D, dan itu sama posisinya bahwa dia memiliki objek, sehingga pilihan ini salah. Di lapangan keterangan tempat bersama teman, yaitu keterangan orang yang menemani. Jadi pilihan yang cocok itu adalah bagian A. Jadi keterangan yang cocoknya adalah Dina subjek, berlari predikat, tidak ada objek, langsung keterangan tempat, menggunakan sepatu olahraga adalah keterangan alat. Nah, dari lihat di kalimatnya saja ini sudah menggunakan, juga menggunakan. Ya, jadi jelas struktur kalimat Riko mancing di daun menggunakan pancingan baru dengan Dina berlari di taman menggunakan sepatu olahraga adalah sama. Jadi yang benar adalah A. Saya ulangi sedikit, bagian B, Fani menonton film bioskop, jelas ya SPO. Fani subjek, menonton adalah predikat, dan filmnya objek, jelas salah ya, tidak perlu kita bahas keterangan tempat dan keterangan orang menemani. Cukup SPO sudah jelas salah. Kemudian yang C, Arif belajar perpustakaan selama 2 jam. Ini hampir mirip ya, Arifnya subjek, belajarnya predikat, di perpustakaannya keterangan tempat, namun selama 2 jam tidak sama dengan menggunakan pancingan baru. Itu merupakan keterangan waktu, bukan keterangan alat. Jelas kesalahannya adalah pada keterangan waktu ya. Kemudian bagian D, Bayu mengirim surat kepada neneknya di kampung. Jadi Bayu subjek, mengirimi predikat, dan surat itu objek. Kemudian kepadanya ada keterangan tujuan, di kampung adalah keterangan tempat. Jelas sekali kesalahan yang pertama adalah ada objeknya, itu yang perlu. Bagian E, Sinta bermain bola di lapangan bersama teman. Jelas, Sinta subjek, predikatnya adalah bermain, bola adalah objek. Jelas salah ya, karena ada objeknya, keterangan tempat dan keterangan orang menemani. Jadi jawaban yang benar itu adalah bagian A, Dina berlari di taman menggunakan sepatu olahraga. Selanjutnya nomor yang ketiga, hubungan objek pada kalimat ibu masak di dapur menggunakan kompor gas setara dengan A, paman pergi ke pasar bersama bibi, B, adik bermain layang-layang di lapangan dengan teman, C, kakek membaca buku di teras selama 1 jam. Suka dengan videonya? Like dong. D, ayah berkebun di halaman memakai cangkul, dan E, kakak berenang di kolam renang saat liburan. Kita jawab bagian ibu memasak di dapur menggunakan kompor gas. Jadi ibu adalah subjek, kemudian memasak adalah predikat, di dapur adalah keterangan tempat, menggunakan kompor gas adalah keterangan alat. Jadi soal nomor 3 ini mirip dengan soal nomor 2 ya, SPK, keterangan tempat dan keterangan alat. Nah, kita lihat struktur kalimat yang mana yang sama dengan struktur kalimat ibu memasak di dapur menggunakan kompor gas. Kita lihat bagian A, paman pergi ke pasar bersama bibi. Paman subjek, pergi adalah predikat, ke pasar adalah tempat ya, keterangan tempat, bersama bibi adalah keterangan orang yang menemani atau ditemani. Jadi SP keterangan. Kemudian bagian B jadi salah ya. B, adik bermain layang-layang di lapangan dengan teman. Maka adik adalah subjek, bermain adalah predikat, kemudian objeknya adalah layang-layang.
Kemudian di lapangan itu adalah keterangan tempat, mirip ya, sudah hampir mirip. Dengan teman ini adalah keterangan ditemani, keterangan ya, seperti ini bersama bibi, ini dengan teman. Berarti A dan B mirip ya. Begitu juga mirip dengan ini. Cuma keterangan alat bukan, ini keterangan ditemani, berarti B juga salah. Di sini saja untuk objeknya jelas salah ya, karena di sini tidak punya objek, maka B juga salah. Kemudian C, kakek membaca buku teras selama 1 jam. Nah, di sini selama 1 jamnya jelas ini keterangan waktu ya. Jadi sebenarnya biar kita tidak ini lanjut, ini jelas salah karena keterangan waktu. Tapi alangkah baiknya kita uraikan dulu. Kakek subjek, membaca predikat, kemudian buku adalah objek. Maka di sini jelas salah ya, karena memiliki objek. Nah, kemudian kita lanjut lagi, di teras adalah keterangan tempat, kemudian selama 1 jam adalah keterangan waktu. Jadi jelas salahnya ya, jadi pas di objeknya salah. Kemudian bahagian D, ayah berkebun di halaman memakai cangkul. A subjek, kemudian P berkebun di halaman adalah keterangan tempat, kemudian memakai cangkul adalah keterangan alat. Jadi kita bisa lihat menggunakan dengan memakai itu sama ya. Jadi SPKK, maka jawaban D adalah jawaban yang benar. Jadi sampai di sini sudah bisa kita selesaikan dan melangkah ke soal lain. Namun alangkah baiknya kalau kita tahu kenapa bahagian E salah ya. Bahagian E kita lihat, kakak berenang di kolam renang saat liburan. Kakak adalah subjek, berenang adalah predikat, kemudian di kolam adalah keterangan tempat ya. Nah, sekarang di kolam renang ini keterangan tempat, saat liburan itu adalah keterangan waktu. Jadi mirip ya, di C ya, cuma di C itu tidak ada objeknya, di sini juga tidak ada objeknya. Jadi bedanya adalah keterangan alat dengan keterangan waktu, jelas salah. Jadi saat kita lihat ini liburan selama 1 jam, jelas keterangan waktu, berarti di sini menggunakan kompor gas, jelas salah ya. Nah, jelas salah. Jadi struktur kalimatnya berbeda. Jadi struktur kalimat yang sama itu adalah pada saat D, ayah berkebun di halaman memakai cangkul. Keterangannya adalah ayah subjek, berkebun predikat, di halaman ada keterangan tempat, dan memakai cangkul adalah keterangan alat. Persis struktur pada ibu memasak di dapur menggunakan kompor gas. Jadi jawaban yang benar adalah bahagian D, ayah berkebun di halaman memakai cangkul. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Hidup mungkin tak selalu mudah, tapi setiap nafas yang kau ambil adalah bukti bahwa kau punya kekuatan untuk bertahan. Jangan menyerah. Langit paling gelap selalu mendahului fajar yang paling indah. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.